Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana binabiyina Muhammad wa syarrafana bihabibina Muhammad wa akramana hatta nakuna min ummati sayyidina Muhammad. Fahamdan khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-Ghaim bi huquqillah ma daqat illa wa farjahallah amma ba'd. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan semua para habaib yang hadir di tempat ini Allah berikan umur yang barokah, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga para kiai, para asatid, para guru ngaji, para hadirin dan hadirat, sahibil hajah, Bapak Haji apaan beda mau itu, Bapak Haji Mujib. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, diberikan umur yang barokah, fi taatillah, sehat wal afiyah, memiliki keturunan yang saleh-salehah, bisa membuat gembira orang-orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan rumah yang digunakan untuk bermaulid, digunakan untuk membaca zikir kepada Allah dan kepada Nabi SAW, dibacakan sejarah Nabi SAW. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang penuh cahaya, rumah yang dikatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, di rumahku ada surga, di rumahku ada aroma surga, sehingga menjadi rumah yang bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan insyaallah. Amin Allahumma. Bapak Haji Hendri mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah, anaknya soleh-soleha. Amin Allahumma. Ayo niat ngaji sebentar, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmatnya Allah bisa membawa barokah dan bisa membawa manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Seperti biasa catat kaingain diki beda hadiah oleh aing mencukan sendiri metong bese berapa ji 300 ya. Tambah 50 ji ya 350. Jadi pertanyaan diki beda telok ya, beda bese telok 50. Pertanyaan pertama 100, kedua 100, ketelok atau 50. Cocok ke PSU. Mungkin cocok berarti beres kakek. Mulai tanda ke PSU beli berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kita duduk di tempat ini untuk mendengarkan sejarah-sejarah Nabi. Oh, ditambahi oleh Biaci Muji. Buka deh berapa deh. Alhamdulillah, rumah tebel, amplop sih tebel. Oh, ya Bu, tung, 2, 3, 4, 5. Jadi per orang diki oleh berapa mana? Belum ngatos, belum seket kal bagi telok berapa ti? 100. Mon 300-an berapa? Lo kurang seket sih. Nyaman ben. Mau lihat anak jak lecak ke lagu ya. Alhamdulillah. Gak bahaya tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji didengarkan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Dengarkan, datangnya kita ke tempat ini, dengarkan. Orang kalau datang ke tempat ini adalah datang ke tempat yang membuat hati itu tenang. Karena Allah itu menciptakan di bumi itu ada beberapa tempat ateneka cocok ben Allah. Hati itu dibuat terhibur. Karena di dunia ini kan keneng nama masalah. Keneng nama masalah, keneng nama musibah. Apa gosida barusan? Layak surhamuk magudir yakun. Jangan pernah bingung bimbang. Magudir yakun. Yang akan ditakdirkan akan terjadi kepadamu.
Lau walim wa kaifa qaulud dil hagmak. Orang yang mengatakan seandainya gini, mon ngariya cek neka, maka qauludil hamak ini ucapan orang yang bodoh. Kenapa? Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Dia telah menentang. Kenapa? Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang bukan punya kamu enggak mungkin bisa sampai kepada kamu. Waladzi gusimlak. Kalau memang dia itu milikmu, hasilun ladek, dengan cara apapun, bidzilli dzalilin au biizzi azizin, akan nyampe kepada kamu. Artinya apa? Wastaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Tugas kita cuman beribadah dengan sempurna, jalani hidup dengan baik, insyaallah apa sih takdir akibun Allah pakun bagus. Nah, dalam ate Kak Dinto, di dalam hidup ning dunia Kak Dinto banyak masalah, Pak. Iki tinggi. Gagal, sombak ate. Nah, Allah menciptakan di tempat di dunia ini ada beberapa tempat, kalau kita datangi tempat itu akan menjadi penghibur daripada hati kita. Ala inna lillahi jannatun fil ardi. Allah punya di dunia ini, lillahi jannatun fil ardi, punya surga ada di muka bumi ini. Faman dakhalaha, siapa orang yang masuk surganya Allah yang ada di muka bumi itu, tabaishu, hidupnya akan selalu menang, hidupnya akan selalu tenang. Gal famahia, gal hiya majalisu dzikri, itu adalah majelis dzikir. Jadi majelis dzikir. Jadi ketika kita sedang berzikir, dzikrullah atau dzikrul rasul, itu berarti tandanya kita sedang dicintai oleh Allah. Kata Habib Umar, tandanya kalau kamu dicintai Allah adalah ketika Allah menghiasi bibir kamu untuk berzikir, menyebut Allah dan menyebut nama nabinya. Jika Allah sudah nggak cinta kepadamu, Allah nggak akan nahan lisanmu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Nabi Musa nih Pak, pernah bertanya kepada Allah, ya Rab, ya Allah, bagaimana aku bisa mengenal hambamu ini yang kau cinta dan ini yang kau benci? Gimana tanda-tandanya orang yang kau benci, tanda-tandanya orang yang kau cintai? Apa kata Allah? Wahai Musa, jika aku cinta, Allahumma shalli ala Muhammad, biniannya tetap oleh pese teloratos husuk kepi gak bahaya, lumayan kau mulai glowing. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, dikatakan bahwasannya jika aku cinta kepada hambaku wahai Musa, aku jadikan di dalam diri orang itu ada dua tanda. Nah, ini kan jawab Pak. Kalau sampean ada dua tanda ini, berarti tandanya sampean sedang dicintai oleh Allah. Kalau nggak ada dua ini, berarti Allah sedang benci kepadamu. Apa tanda Allah mencintai kita? Yang pertama kata Allah, aku jadikan lisannya selalu menyebut aku. Kapan dia menyebut aku berarti aku sedang cinta dia. Kenapa? Karena dengan dia menyebut aku Allah menyebut namanya di depan para malakut. Udkuruni adzkurkum. Sebut aku, maka aku akan menyebut engkau di tempat yang lebih baik daripada tempat engkau menyebut aku, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, a'simuhu min maharimi. Aku jaga dia daripada perbuatan dosa. Dia nggak mungkin aku izinkan untuk melakukan dosa. Kenapa? Supaya karena dia adalah orang-orang yang aku cintai. Dan tanda kalau orang itu dibenci sama Allah, lisannya ini nggak bisa untuk zikir. Nikmat Pak, orang bisa berzikir itu nikmat. Nggak mungkin bisa berzikir kecuali lisan ini telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kalau dibenci lisannya nggak berzikir dan suka berbicara hal yang haram sehingga dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerobos apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya orang itu kebanyakan siksa kubur. Dengarkan ya, siksa kubur dan juga masuk neraka, penyebabnya itu paling banyak adalah lisan. Makanya dikatakan lisan ini jirmuhu shagir, jirim bendanya kecil, wajurmuhu bahayanya kabir sangat besar. Lisan ini. Gara-gara lisan berapa banyak orang yang saling mencintai harus berpisah. Gara-gara lisan suami istri harus berpisah. Gara-gara lisan tetangga sama tetangga bisa gara-gara lisan
orang yang bersahabat bisa berpisah. Gara-gara lisan orang itu bisa menjadi sebuah pertikaian yang besar. Makanya lisan ini sangat bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita hadir di tempat ini, apalagi hadir di tempat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya man gosoda maudian yugra'u fihi maulidin nabi, siapa orang yang mendatangi tempat yang di situ dibacakan maulid nabi, dibacakan maulid nabi. Dengarkan, maulid nabi neka caan bid abib, caan haram. Sing ngocak maulid nabi haram, aneka orang budu. Enggak orang ki buru masuk Islam pas ngocak rojek neka haram. Islam itu tidak bisa mengharamkan kecuali kalau ada dalil yang membuat itu haram. Contoh, gimana hukumnya rujak? Nah, rujak neka haram apa halal kan congok. Rojek apa? Rojek cengor beb, becongok cengor siapa? Mon cengor tetangga kake ke rojek ya haram, kanibal kaki jeri. Mon cengor apa teh ya haram. Monceng ora sape ku, ata anak cak lecak colok nyaman, anyol kenyol. Nah, kalau kita mau lihat maulid itu haram atau bid'ah atau apa, jangan memvonis maulid itu jelek dulu, lihat dulu susunan maulidnya itu apa. Ada apa nih maulid nih? Enggak rojak. Apa isinya rujak? Rujunya isinya rujak. Apa yuk isinya rujak yuk? Temon, apa boleh? Kangkong, tahu ge, corak reng pasar, kacang, gak, cabe itu haram, karena cabe-cabean, beli kok keredena. Jadi kita lihat maulid ini apa di sini? Coba di sini apa yang haram? Kita nganu apa barusan? Zikir, baca sejarah Nabi, duduk. Oh enggak, berdirinya. Loh, kenapa berdirinya? Kamu sekarang yang jadi masalah apa? Yang haram itu maulidnya apa berdirinya? Ya berdirinya. Oke. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Udkurullah qiyaman wa qu'udan." Makun manceng, Pak. Merelu surah adikir, Pak. Betok kukikuk surah adikir ya Allah. Engki. Tak pernah maca, Ben. Maka orang itu kalau mau merewa, suruh maca adikir, Pak. Kenapa? Karena setan itu ikut campur kepada manusia di dalam dua urusan. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Urusan kakanan dan urusan keketan. Makan, kalau kita nggak baca zikir, setan ikut makan. Kalau ada orang masuk rumah berzikir, maka setan mengatakan la mabita lana. Aduh, toleh kenengan, ndek hotel lah. Masuk ke dalam, ngakan, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak yampungin ngakan. Kamar merek maca doa, maka dia rumah ngocak saya tak bisa ngampung pes. Kenapa? Karena kalau orang itu berzikir dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Nah, zikir yang ada di Maulid semuanya itu bersumber dari Islam. Tadi saya anyar. Zikir, maulid, apa sejarah Nabi ada. Allah bercerita dalam Al-Qur'an, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad cerita nabi-nabi terdahulu. Apa tujuannya? Manuthabbitu bihi fuadak. Ma'li'atina kakek kokoh supaya kakek tahu perjuangan para nabi yang terdahulu. Lalu bagaimana dengan kita mendengarkan cerita-cerita nabi? Artinya nggak ada masalah. Cuman orang yang kurang ilmu aja yang melarang daripada maulid. Bid'ah colon kakek. Al-Qur'an jere bid'ah. Mana ada di zaman Nabi ditulis Al-Qur'an? Titik itu. Siapa yang buat titiknya Quran? Hajjaj bin Yusuf. Penguasa yang zalim, ayo kosot maju. Dia masih maja kaki. Paham kan? Makanya di dalam kita, ulama kita itu membagi. Bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Ada yang boleh baru tapi nggak dilarang. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Falhasil intinya ini semua zikir di tempat ini membuat kita itu menjadi tenang kalau kita ini berzikir dengan Allah dan berzikir dengan Rasulullah, karena Allah menciptakan ketenangan ada di muka bumi, dan di antara penyebabnya adalah ketika kita hadir di tempat ini menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Paham ya? Nah, jadi dikatakan oleh Imam Qurtubi, siapa orang yang menuju tempat dibacakan Maulid Nabi, faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Berarti dia telah menuju daripada kebun-kebunan surga. Kenapa dikatakan menuju kebun-kebunan surga? Karena Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku nanti bersama aku di surga. Lah kalian yang menjemput aku berarti kalian sudah ada di pinggirnya surga, di kebunan surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini, nanti di hari kiamat juga kita akan bersumpul bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, dengarkan, kembali ke masalah lisan. Jila ini bahaya Pak, jila ini bahaya. Makanya dikatakan dulu ada yang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini mengatakan, kanal abrar yatawasawna bitalat. Orang-orang soleh terdahulu itu kalau memberikan wasiat, 3 wasiat ini yang selalu ditekankan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi sampean kalau ingin hidup enak, 3 ini pegang Pak. Ayo malam ini buat oleh-oleh. Pengajian di rumahnya Bapak Haji Mujib, di putranya Bapak Haji Hendri, ambil ilmu ini sampai tahun depan, amalkan. Paham ya? Amalkan, mudah-mudahan ilmu ini bisa membuat kita hidup di dunia dalam keadaan bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, apa pesan mereka? Pesan mereka orang dulu itu 3. 1, bisi jenil lisan, yaitu memenjarakan lisan, menjaga lisan. Makanya lisan itu adalah paling bahaya, sehingga penjaranya ada 2. Dipenjara oleh gigi dan dipenjara oleh bibir. 2. Kalau telinga ini masih enggak, penjaranya masih 1, cuman ketutup, cuman loring door aja. Tapi kalau yang namanya lisan ditutup dengan 2. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Sampai dikatakan ada seorang kiai namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi mengatakan, ketika ditanya ayu hisalil mu'min awda'alahu, apa sih perkara yang bisa membuat orang mukmin itu hina? Kita ini bisa hilang pamor, kita bisa jatuh, kita bisa tidak berharga. Apa yang membuat kita itu enggak wibawa, tidak berharga itu apa? Dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, yang membuat orang itu tidak ada harganya itu ada 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? 1 adalah kathratul kalam, banyak omong. Orang kalau sudah banyak omong gak ada kehormatannya. Kalau diem wibawa. Orang itu kalau diem wibawa. Gen ngocak temok bedok rebudu ring. Imam Syafi'i itu pernah kan pernah kena penyakit bawasir, apa nama orang ini? Ambeien. Keluar darah terus netes sampai dikasih baskom kadang bawahnya. Pakai kain itu, netes sambil ngajar. Enggak bisa ditekuk. Harus kakinya itu diluruskan sambil yang bawah diangkat sedikit gini. Netes. Kemudian apa? Ada satu orang jenggotan putih, asurbanan, imamaan datang. Imam Syafi'i ngormat orang punya ilmu. Paham ya? Karena kita diperintahkan orang kalau punya ilmu pasti dihormat. Nabi Adam itu kenapa dihormati? Padahal kalau kita lihat Nabi Adam itu ciptaki dari celot, Pak. Celot. Dari apa? Dari celot. Malaikat dari cahaya. Iblis dari api. Celotnya paling mabuk. Tapi ketika celot beri ilmu lain. Wa 'allama Adama asma'a, ketika dikasih ilmu oleh Allah, diajari cahaya semuanya itu tunduk, harus tunduk. Paham ya? Nah, ketika Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Imam Syafi'i ini melihat orang itu haibah, kelihatan kok muka-muka kiai, disuruh masuk. Ketika disuruh masuk, disuruh duduk, Imam Syafi'i ngajar, kata santri, Imam diluruskan, jangan ada orang alim husnudzan nerangkan tentang fajr shadiq. Subuh itu tandanya ada 2. Tanda yang pertama itu adalah tanda yang palsu, namanya fajr kadhib. Munculnya itu agak terang, redup, gelap lagi, itu belum subuh. Kalau fajr shadiq
agak terang, kemudian terang. Itu namanya fajar sodik, muncul yang sungguh-sungguh, bukan muncul ya kayak orang sedang jatuh cinta. Kadang ada orang itu yang cuma ngetok pintu dibukakan lari, kan seperti itu. Kadang ada yang datang digembok, macam-macam, kan seperti itu. Dengarkan. Nah, orang ketika dia ini benar-benar ngormat kepada orang yang punya ilmu, sampai mau melupakan sakitnya. Ketika ditaruh di sampingnya ini orang alim, kemudian dia ini Imam Syafi'i cerita tentang fajar shadiq dan fajar kadhib. Tandanya itu dengan masuknya fajar shadiq. Ini orang yang tua di sebelahnya ini tanya, keng tak tanya moljo reng nih Pak. Pas banyak tanya, Imam, jadi kalau muncul matahari apa? Oh iya, kalau sudah muncul itu berarti tandanya subuh. Masya Allah. Saya mau tanya, iya, kalau pas seandainya mataharinya nggak muncul-muncul, kata Imam Syafi'i, nggak waras orang. Mana ada matahari? Ada matahari nggak muncul? Kan nggak bisa dipertanyakan. Seandainya matahari nggak muncul, apa kata Imam Syafi'i? Hanalis Syafi'i an yamudda rijlahu la setia bektona sokoi pangadang aneka hudu. Jadi mana ada matahari gak muncul? Kayak ada orang tanya, gimana caranya sujudnya orang yang terbang? Coba carikan dalil. Nggak perlu dalil, suruh terbang dulu, hukumnya langsung muncul. Ayo, siapa yang ngeber kada? Coba dari atas ngeber. Kalau dia terbangnya agak tinggi, hukumnya apa? Hukumnya adalah sujudnya tidak sah, tapi dia harus disolati karena mati. Kan bengkal loncat dari atas ngeber. Paham nah? Artinya apa? Al hukmu yadurru ala illati. Paham ya? Jadi orang itu, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, kalau orang itu selagi dia itu banyak omong, maka dia akan menjadi hina. Kalau kita diem, kita nggak tahu, orang nggak tahu kalau kita ini punya ilmu atau tidak. Yang kedua, apa bahayanya orang yang membuat orang mukmin hina? Allahumma shalli ala Muhammad. Ifsa usir, membuka rahasia. Orang kalau membuka rahasia, maka orang itu nggak ada anunya. Bang ya, orang yang hebat itu jangan pernah cerita ke orang, masalah apapun jangan pernah. Karena kalau cerita ke orang nambahi masalah. Dan lelaki qulubur rijal guburul asrar. Hatinya orang yang hebat itu menjadi kuburan rahasia-rahasia. Menreng bini dinakan je, cek le ngebole, ya, cek le ngebole, cek le ngebole. Jadi judulnya tok cek le ngebole, esena tahu kapi orang. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jadi menjaga rahasia ini penting. Sampai dulu dikatakan bahwasannya wasiat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini pernah mengatakan bahwasanya kepada putranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini cerdas, didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abbas ini mengatakan bahwasanya, ya Abdullah, wahai anakku, apa? Anna amiril mu'minin yudnik. Itu khulafaur rasyidin yang namanya Umar bin Khattab sekarang sudah mendekati kamu. Kamu itu bakal diambil sama dia. Sayyidina Umar punya kepentingan dengan kamu. Kamu akan dipilih menjadi orang dekatnya dia. Aku pesan kamu dengan 3 hal. Apa? Yang pertama, kalau dekat dengan orang besar, la tufshina lahu sirran. Jangan pernah membuka rahasianya dia. Rahasia kebaikan ataupun rahasia kejelekannya. Kedua, la taktabinna indahu ahad. Jangan pernah kamu menjelek-jelekkan siapapun di depan orang itu. Ketika kamu dengan dekat Sayyidina Umar, jangan pernah kamu menggibai orang. Jangan pernah membicarakan orang di depan pemimpin itu. Yang ketiga, la tatla'inna minka alal kidbah. Jangan pernah orang yang kau agungkan itu menemukan kau dalam keadaan berbohong walaupun sekali. Jadi kalau kita duduk dengan orang yang penting, orang yang mulia, yang harus kita jaga 3. Jangan menyebarkan rahasia,
Jangan membicarakan orang di depannya, jangan pernah dia tahu kalau kita ini berbohong. Artinya jangan pernah berbohong di depan dia. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Makanya harus milih-milih, Pak. Harus milih-milih. Sampai dikatakan Abu Abdullah Ar-Raudhabari. Abu Abdullah Ar-Raudhabari. Abu Abdullah Ar-Raudhabari mengatakan, laisa kullu man yaslul mujalasah yaslulil mu'anasah. Tidak semua orang yang kita jadikan teman, kita jadikan orang yang bisa membuat kita tenang. Paham ya? Tidak semua teman bisa membuat kita pilih menjadi penenang hati kita. Walaisa kullu man yaslulil mu'anasa yu'man alal asrar. Dan tidak semua orang yang membuat hati kita tenang itu pantas untuk dititipi rahasia. Jadi enggak semua teman itu membuat senang. Kalau kamu dapatkan teman membuat senang kamu, tidak semua teman yang membuat senang hati kamu pantas dititipi oleh rahasia. Artinya jok panggem pangnetep rahasia. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya apa kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Apa namanya? Wahdar tubihu bisirrina lisiwana. Jangan pernah mengungkap rahasia yang pernah kau lihat antara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampai dikatakan Al-Mansur mengatakan seorang raja itu paling nggak bisa dengan 3 hal. Kalau ada orang punya salah dengan raja diampuni, kecuali kalau punya rasa salah kepada raja 3 hal ini. 1, ifsa usir, membuka rahasia raja. Bahaya. Makanya banyak orang dari zaman dulu tuh ekeco, epaten, kenapa membuka rahasia? Nggak bisa. Siapapun itu dar, mati. Yang kedua, at-ta'arudil haram, melanggar peraturan raja. Yang ketiga, al-gadah fi mulki, ingin menggulingkan raja. 3 hal ini yang dibenci oleh seorang raja. Apa? Membuka rahasia, melanggar perintah, dan berusaha menggulingkan. Makanya di Indonesia ini kalau ada kalimat makar, qulu qaulil ahad, suka menerima setiap omongan orang. Ada orang ngomong diterima. Ada orang ngomong diterima. Ada orang ngomong diterima. Wah, ini buat hina. Pemimpin kalau suka nerima omongan, hina dia. Ada omongan orang, ya taruh. Ada satu ngomong, ya taruh, ditimbang. Mana yang betul, mana yang benar. Kalau nggak kayak gini, kita akan menjadi orang yang hina. Kenapa? Suka menerima daripada omongan orang. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dulu ada seorang ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Mukanya itu mukanya itu sangat bercahaya. Abu Dujana ini. Abu Dujana ini mukanya bercahaya. Ditanya, kok bisa muka kamu sangat bercahaya wahai Abu Dujana? Dijawab, ya aku punya amalan untuk pengglowing muka. Muka aku ini keluar cahaya, amalannya 2. 1, kuntula atakalam fima layakni. Aku tidak pernah berbicara yang bukan urusanku. Mohon benih tang kelakuan benih. Benapa? Nyalek? Enggak, ya sudah. Cok bentar calek. Ben nyapres? Enggak, ya cok bentar capres. Apa? Mecak? Ya lah kok mecak lah. Ngarek ya bahas daerah majaran oleh rebo. Mon rendina kan juk tojuk ning pinggir apa embung bi kok rokokan dorma Prabowo, dorma Anies, dorma Ganjar. Cie mantar ke presiden dok betok. Mbah binin kakek wae tabang-bang oser kita majer sareki otangan. Paham ya? Biarkan sudah. Yang mau pilihan silakan pilihan. Cocok yang A, pilih yang A. Cocok yang B, pilih yang B. Cocok yang C, pilih yang C. Cocok ke B, pilih ke B. Mare. Gitu saja kok repot. Paham ya? Yang kedua, apa yang membuat Abu Dujana mukanya terang bercahaya? Karena kalbi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa guna mengatakan bahasanya kalbi, hatiku itu saliman lil muslimin, hatiku ini selamat daripada kebencian kepada orang muslim. Jadi sebelum tidur dimaafkan orang yang punya dosa, orang yang punya salah dimaafkan. Sampai ada sahabat namanya Abu Domdom. Abu siapa? Abu Domdom. Abu Domdom ini sahabat yang miskin. Semua sahabat sodako kalau waktu jihad ngeluarkan ini. Sampai Abu Domdom ini nggak punya apa-apa. Mau disodakakan apa? Baju cuman yang dipakai sama yang di rumah. Satu kotor, satu dipakai. Kemudian Abu Domdom mengatakan bahwasannya
Rasulullah pernah memuji Abu Damdam, mengatakan, bisa nggak kalian seperti Abu Damdam? Apa yang membuat menghalangi kalian tidak bisa meniru Abu Damdam? Ya Rasulullah, apa amalannya Abu Damdam? Amalannya Abu Damdam adalah setiap bangun tidur Abu Damdam mengatakan, ya Allah, orang lain bersodako dengan hartanya, aku bersodako dengan kehormatanku. Aku memaafkan siapa saja yang mencaci dan memusuhi aku setiap harinya gitu. Jadi mohon beda orang cak ngoceh Abu Damdam sudah dimaafkan oleh Abu Damdam. Nah, ada coba Pak, ini coba sampai. Ya Allah, siapa sih cak ngocehin kok? Ya Allah, maaf lagi. Pas kanca majelis ngeding cak kocain. Insyaallah keket sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah, Abu Dujana ini amalnya, enggak berbicara kecuali hari yang penting. Dan yang kedua apa? Hatinya selamat. Nah, dikatakan bahasanya orang kalau memang harus berbicara, orang yang kontrol bentak, kalau kita harus berbicara 4 hal ini, Pak. Selain 4 ini sudah, jangan ngomong. Jaga lisan kita. Apa yang pertama? Zikir. Zikir. Selain zikir diam. Kedua, baca Al-Qur'an. Selain baca Al-Quran, ampun, dzikir baca Al-Quran. Yang ketiga, tanya masalah ilmu. Dibuka mulut untuk tanya ilmu. Selain tanya ilmu jangan. Yang keempat, urusan bisnis. Berbicara yang menghasilkan uang untuk membantu kita urusan dunia. Selain 4 neka, tak manfaat. Ya tak Quran, ya tak dzikir, ya tak tanya ilmu, ya tak bisnis. Are berarti kan salah-salah yusal silu salah-salah. Apa lena? Dunia tak oleh, akhirat tak ol. Mon pacapa mau oleh pese bagus. Mon pacapa nyari ilmu bagus. Mon pacapa dikir bagus. Mon pas colon bus-bus kan tak ada. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah, dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, lisan ini sangat penting, Pak. Sampai di zaman Bani Israel bedo orang atapa, Pak. Bedo orang atapa sampai bisa jalan di atas air. Bisa jalan di atas. Yang jalan di atas air ini pakai jubah hijau, kecil anaknya. Gak bahaya tak? Gak bahaya. Kon lek ngomong gak bahaya tak kayak duit 100 kon. Kalau ngomong gak bahaya tak kayak duit 100. Ngomong ping pindho 200, ngomong ping 3 300, ngomong ping 4 400, ngomong ping 5 500. Ayo. Tak bahaya dah. Lek pelan 50, lek get 100. Tak bahaya dah. 75 kurang get. Tak bahaya dah. Ci, kasih Ci, 150. Nyalo duit nang Ci. 200 Ci, cok medit-medit. 200. Alhamdulillah. Ya, Pak. Embone siji. Alhamdulillah. Ciket. Cuket. Gak bahaya ta ciket? Tak bahaya dah. Nemen bahaya ya oleh duit kok. Wis jajan pentol kono. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu dikatakan ada orang ini punya apa namanya? Dia ini apa namanya? Bisa jalan di atas air. Semua heran, semua kaget. Kemudian nggak lama ada orang yang terbang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Pak, diterusin lagi. Kali sedikit. Ada orang terbang, muda masih orangnya, terbang. Kemudian yang jalan di atas air ini mengatakan, loh kok bisa kamu terbang? Aku seumur-umur sampai tua, sampai pote kabeh, cuman bisa ujung-ujungnya jalan di atas air. Kamu kok bisa terbang? Apa katanya? Gelam. Yang membuat aku bisa terbang amalannya ada 2. Apa? 1, fatamtu nafsi an syahwatiha. Setiap ada keinginan, aku lawan. Ada keinginan, aku lawan. Yang kedua, kafaftu lisani an layakni. Aku tidak pernah berbicara perkara yang bukan urusanku. 2 amal ini membuat dia lebih sakti daripada orang yang jalan di atas air.
Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang Bu, lisan itu dijaga. Jangan pernah ngomongi orang Pak. Ngomongi orang itu ada 3 macam kata Imam Hasan Al-Basri. Orang kalau membicarakan orang itu ada 3 macam. Yang pertama namanya ghibah. Apa ghibah? Yaitu adalah membicarakan kejelekan orang yang ada di dalam diri orang itu. Contoh, beda A, si A ini orang jelek. Kita omongi kejelekannya si A ini, maka kita membicarakan kejelekan yang ada di dalam orang itu namanya ghibah. Karena enjong kok kan tak ghibah pacet bener bah. Polan bener jadinya mana ghibah. Yang kedua, buhtan, carpak, dusta. Apa dusta? Antakula ma laisa fihi. Kau berbicara kejelekan yang enggak ada di orang itu, namanya dusta bukan ghibah. Kalau ghibah membicarakan kejelekan orang yang ada di orang itu. Yang ketiga, al-efek, yaitu adalah fitnah. Kapan fitnah? Antakula ma balagaka, membicarakan setiap apa yang sampai sama kita. Ada omongan apa tanpa kita klarifikasi kita sampaikan, itu namanya efek. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan kafa bil mar'i kidzban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukup orang itu kita bisa setempel, jebret, pendusta. Apa sih ciri pendusta yang paling nyata? Memindah omongan tanpa menimbang kata. Setiap datang langsung dipindah. Copy paste, copy paste. Ini orang yang suka copy paste, walaupun nggak pakai lisan, pakai apa namanya, pakai jarinya, itu pembohong. Karena kamu kan nggak tahu kabar itu benar atau tidak. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini yang pertama. Orang dulu itu pesannya 3, memenjarakan lisan. Yang kedua, kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir. Sampai kata Habib Umar, apa? Adzikir sultanul ghurab. Zikir itu adalah rajanya kedekatan kepada Allah. Orang kalau berzikir itu adalah apa namanya? Cara yang paling cepat untuk dekat kepada Allah. Karena Allah mengatakan udkuruni adkurkum. Sebut aku, langsung aku akan sebut tanpa ada penghalang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang kalau sudah berzikir, orang itu pasti selalu dekat dengan Allah. Karena dikatakan siapa orang, kata Edindun Al-Misri, siapa orang yang menyibukkan hatinya dan lisannya berzikir kepadaku, akan aku percikkan cahaya kerinduan untuk selalu dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Pon, dengarkan, saya singkat supaya barokah waktunya. Apa manfaatnya zikir? Manfaatnya apa? Istighfar. Apa manfaatnya istighfar? 1, yunagil galab, membersihkan hati. Istighfar itu membersihkan hati. Gimana bacaan istighfar? Gampang, Mbak. Ocol lah, kalau yang penting astagfirullah. Kalau tak bisa na tobillah, tak apa-apa. Oleh tobillah, tak apa-apa. Karena giginya kan pasangan, gini serius. Alhamdulillah. Paksa tak kok kena glunyok giginya eman. Petong atos melejir ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Si giginya kan kena lah jadi ya tak kok itor kopi malaikat colon. Oh, mai kopi mainan pangerannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, apa yang kedua? Sababun najah minan nar. Penyelamat kita dari api neraka itu adalah istighfar. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Apa sih artinya istighfar? Istighfar itu adalah tolabul maghfirah minallah bilisanin wa qalbin ma'an. Istighfar yang benar itu adalah memohon ampun kepada Allah, hati berucap, lisan berucap dan hati meresapi. Itu namanya istighfar. Kalau kita kan kadang enggak, istighfar tuh nangalenakan nabi ini astagfirullah. Oh, benih istighfar jadi. Enggak melapain mancok jadi. Mancok beri pelapai tak bisa. Niatus solihah la tata'athar fil ma'siyah. Niat yang baik tidak ngefek kalau dicampur dengan kemaksiatan. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah apa? Istighfaruna tahtaju ila istighfar akhar. Cara istighfar kita kepada Allah itu pun masih perlu kita istighfari. Cara kita minta ampun itu perlu kita mintakan ampun sama Allah. Kenapa? Karena kurang tepat cara istighfarnya kita kepada Allah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Raf'ud darajat, mengangkat derajat. Orang kalau banyak istighfar mengangkat derajat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, nuzulur rahmah. Allah akan turunkan rahmat bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar. Rahmatnya Allah akan turunkan, kelembutannya Allah. Yang kelima, apa? Sa'afir rizik. Allah akan lapangkan rezekinya kalau orang banyak istighfar. Paham ya? Memperbanyak rezeki. Makanya kalau orang dulu itu Bu, sampai cek sukanya sodako. Dulu ada seorang perempuan namanya Hababa Raguan binti Umar Maula Khela. Hababa Raguan binti Umar Maula Khela. Hababa Raguan binti Umar Maula Khela ini Masya Allah Bu, perempuan di kota Sewun. Dia ini nggak punya apa-apa. Suaminya itu miskin tapi nggak mengeluh. Apa? Dia nggak bisa yang lain sodako hari Jumat berkah. Ini nggak punya apa-apa, tapi beliau punya cara yang istimewa. Cukup menggugah hati kita. Orang dulu tuh rumahnya cuma satu kamar gitu, satu ruangan gini nih untuk kamar sama ruang tamu itu aja. Ada jendela. Jendelanya itu setiap hari di jendela itu ada dua piring kecil di jendela. Satu isinya air, satu isinya sisa makanan. Habis makan ada sisanya, roti ada sisanya, ditaruh di piring yang kanan. Kalau air ditaruh pinggir kiri. Untuk apa? Disodakokan kepada burung. Jadi setiap hari itu burung itu ngambil air minum dari apa? Dari piringnya Hababa Raguan binti Umar Maula Khela. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, orang kalau nggak punya rezeki, nggak punya uang, maka perbanyak istighfar. Maka istighfar itu mempermudah rezeki dan juga sebagai ganti daripada sodako kita. Yang terakhir, sebagai menutup, apa pesannya orang-orang terdahulu? Yaitu adalah al-uzla, menyendiri. Paham ya? Ini pesannya orang dulu. Jangan banyak kumpul orang, Pak. Jangan banyak kumpul, jangan banyak melihat. Hawa pilpres ini kan sudah panas, sih. Sudah panas. Sampian yang ndak ikut tak torok nyombang bese, ndak ngikut nyetak banner, kun ngabes, belis Pak. Duk rembur. Takar bini arah apa Kak? Iya cik abid, wakil, tak ibu keluar melulu. Saya ngabes, cuman denger aja nggak enak. Makanya kita diperintahkan untuk uzlah, menjauh dari manusia. Paham ya? Apa kata Habib Abu Bakar As-Segaf apa? Akhbarud dunia, kabar dengan dunia itu panas ke hati. Wa akhbarul akhirah, cerita tentang akhirat nasihat, baridah mendinginkan hati. Paham ya? Jadi manusia sekarang ini pembian mandi HP, ngabas TikTok, ngabas neka. Abi ini tak gelar. Nyongok TikTok pelengen enggak leng. Oh bahaya mun dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Zaman sekarang ini yang paling baik adalah zaman sukut, banyak diem. Waluzumul buyut. Zaman apa? Zamannya enggak keluar rumah. Waridha bil qut, nerima rezeki apa yang ada. Ila antamut, sampai kamu mati. Ini cara singkat selamat. Banyak diem, banyak di dalam rumah, nerima apa rezeki yang ada sampai kita tiada. Wis. Ini apa kata di dalam kamar, kabarnya nyampe ke pasar. Ada yo ke dalam kamar. Apa boleh anak gadis yang benening jalanan? Ada, temu benening jagungan enggak? Nah, Allah entah. Iya. Di mana? Mau ucap Allah dalam dari ate. Wah, Arab Allah Kak. Allah bakunda iyalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan. Habib Ali Habsyi dengarkan. Habib Ali Habsyi mengatakan ini pentingnya menjaga dari teman ya, menjaga dari teman. Dikatakan iyakum wa sohbatud did, ini dengan teman yang jelek. Aku melihat rusaknya manusia itu dari teman. Habib Ali Habsyi mengatakan, aku baca sejarah para leluhurku, para kakek-kakekku, dan yang paling mereka takuti, para orang-orang soleh, yang paling mereka takuti cuma satu, musohabatud did, teman duduk yang jelek. Itu yang paling mereka takuti. Enggak, anaknya sampean mondok, ini kan liburan. Lagi, anaknya sampean liburan kayak gini, tapi kalau dipegangkan HP, beli sepeda motor,
Allahumma shalli. Malik bin Dinar itu mau berpatek ngingetin tak yoje. Di badannya dijilat-jilat sama anjing, kena liurnya anjing. Yang lain Malik bin Dinar, patek. Apa katanya? Lala kalau hada khairun min garini su. Wallah lebih baik duduk sama anjing daripada duduk orang-orang yang jelek. Ini najisnya bisa hilang, tapi najisnya pemikiran, akhlaknya orang jelek kalau melekat ke hati kita sampai hari kiamat kejelekannya kita bawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya yang sering duduk dengan orang soleh, sampai dikatakan bahwasannya Allah itu kalau kita punya tetangga soleh, mama, ini rumahnya Jendri, ini rumahnya orang soleh, maka apa? Keberkahan rumah orang soleh itu membawa 100 rumah di sekitarnya, ke timur 100, ke barat 100, ke utara 100, ke selatan 100 rumah ini dijamin gara-gara laki. Sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah apa Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, apa perkara yang bisa membuat orang mukmin hina itu apa dan siapa yang mengatakan? Ini. Mik. Siranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam, Beb. Mana? Potongan nggak India bulbul. Alhamdulillah. Apa jawabannya? Yang pertanyaan tadi apa? Loh, mancang kakek. Yang membuat orang mukmin itu hina itu apa dan siapa yang mengatakan? Yang membuat Satu. Abu Dujana yang salah. Mudah. Ayo. Ya coba perempuan. Telur ratus Bing. Siapa namanya? Siapa? Yasmin Najwa Mumtaz. Siapa? Yasmin. Min. Apa jawabnya Min? Yang mengatakan adalah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Dan 3 hal yang membuat seorang hina adalah yang pertama banyak berbicara, yang kedua membuka rahasia, yang ketiga suka menerima omongan orang. Ya betul. Muhammad. Yasmin mudah-mudahan jadi perempuan yang soleha, rezekinya barokah, umurnya barokah, bisa membuat gembira orang tuanya di dunia dan di akhirat, sukses. Mondi laki beri laki si genteng, si soleh, mas senang dunia akhirat. Al-Fatihah. Kasih buah 1 talam. Ya amin. $300 kena pajak 50 jadi 2 seket. Ya 300 alhamdulillah. Mele pulsa. Ayo berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Apa orang kalau membicarakan model membicarakan orang itu ada berapa? Ya ada berapa dan siapa yang mengatakan? Apa saja? Siapa yang bisa? Orang kalau membicarakan orang, ngomong aki orang itu berapa macam? Ayo, 300. Beda. Belakang, ayo belakang. Maju. Siapa namanya? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanum Habib. Loh. Hanum. Iya rojo jerit-jerit. Riko Num.
Insya Allah menurut Hasan Al Basri, 1 gibah, 2 dusta, 3 fitnah. Ya apa? Ghibah itu apa? Gibah itu ngomongin orang. Yang betul kejelekannya cuma dia, enggak. Ngomongin kejelekan orang tapi di orang lain. Salah. Assalamualaikum. Mulai Mulai. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Ica. Dari nama apa yang bilang itu Hasan Al Basri. Gibah itu menjelekkan kejelekan di dalam orang itu. Menjelekkan kejelekan di dalam. Kok bahasamu sing kena aja. Ghibah itu apa? Menjelekkan kejelekan di dalam orang itu. Iya tak apa-apa lah, Madura ya. Madura kakek ya? Benih? Iya, Bahasa Madura bang, kok bingung bahasa Indonesia? nggak bisa. Udah bisa Madura? Oh. Iya. Nomor 2. Yang kedua, dusta, berbicara kejelekan yang tidak ada di dalam orang itu. Yang ketiga? Fitnah, yaitu membicarakan ada apa yang sampai pada kita. Yang mengatakan siapa? Hasan Al Basri. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah. Berempa Anan? Anan berempa? Enggak punya. Ah? Masih SMA. Berisi SMA, berisi kuliah sih dia masih tepat. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleha, rezekinya barokah, umurnya barokah, sukses dunia akhirat, dijaga oleh Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. Fu. Ayo. Buah 1 talam. Entek buaya Pak Ibi. Terakhir, sebutkan dapat hadiah uang 300 juga dapat surban. Yang sudah jawab gak boleh jawab lagi. Kolakan jerinya mana? Pertanyaannya ada 2. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Si tak kirekno sing sorore eman surban. Ini kalau ini tidak bisa jawab, duit tak kena supir kui. Pertanyaannya ada 2. 1. Pertanyaan pertama adalah, tadi ada orang didekati oleh seorang pemimpin. Terus dinasihati mbek bapake. Pemimpin iku wis deket parek mikon. Hati-hati lho. Kon tak nasihati hati-hati. Kon dipercaya mbek wong gede, tak nasihati kamu dengan beberapa nasihat. Pertanyaannya adalah pemimpin iku sapa, sing nasihati sapa, sing dinasihati sapa, nasihati opo? Itu pertama. Loh seta. Kedua. Memang tak sorokno tak kena supirku iki rek ngawur kon. Pertanyaan kedua. Tadi ada orang mengatakan bahasanya dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Mengatakan bahasanya, dengarkan. Ada orang mengatakan bahasanya, aku timbang koncoan wong elek mending aku koncoan mbek asu iki. Lah sing ngomong ngono mang iku sapa? Siapa yang bisa? Si ini dulu. Maju biar tidak kelihatan. Ayo ini dulu Pak ini. Saya lagi lo. Lek salah pindah konrel. Siapa jenengi? Ya. Klambine rek. Gak bahaya ta? Assalamualaikum. Suaib Marta habis. Masya Allah. Apa jawabannya? Jawabannya siapa yang didekat, yang pemimpin yang mendekati tadi siapa namanya? Yang bin Dinar tadi. Enggak, yang pemimpin. Yang pertama. Ya, yang pertama. Khalifah Umar. Sayyidina Umar. Mendekati kepada siapa? Siapa yang didekati? Yang didekati Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya terus dinasihati Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi itu dengan nasihat apa? Jangan dekat dengan pemimpin.
Karena hati-hati kalau berdekat dengan pemimpin, kamu akan di penjara. Enggak, akan dimanfaatkan dengan pemimpin itu. Salah. Salah. Coba. Si perempuan laki. Pak Haji keturun model emang aku ceramah. Ayo siapa namanya? Aurel Beb. Maju gak ketok, kudu ketok. Hai ya Beb. Ayo. Apa jawabannya? Saya. 1. Naam. Yang pemimpinnya namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Pemimpinnya siapa? Beb. Samih Beb. Itunya pemimpinnya itu Sayyidina Umar. Terus habis itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Terus Habis itu beliau itu pesan ke anaknya. Mak banyak betul benar ya tuh. Yang pertama itu jangan pernah membuka rahasia dia. Yang kedua jangan pernah kamu menjelek-jelekan siapapun di hadapannya dia. Yang ketiga jangan pernah orang yang kau agungkan itu menemukan kau itu dalam keadaan bohong. Sahibib. Mak Habib gigirin anak siapa kena. Buanan tuan rumah. Terus yang kedua, siapa yang mengatakan aku lebih baik berteman dengan anjing daripada berteman dengan orang-orang yang jelek? Sahabat Malik bin Dinar. Siapa? Malik bin Dinar. Siapa? Malik bin Dinar. Bin Dirham apa bin Dinar? Dinar. Dinar Beb. 1. Malik bin Dinar ya Habib. 2. 2,5. Malik bin Dinar. 2/4. Malik bin Dirham. Dinar Beb. Beb astagfirullahaladzim Beb. Bin Dinar. Dirham apa dinar? Dinar Beb. Apa dolar? Dinar. Ya betul, tepuk tangan. Reng bini remon teken aten. Mudah-mudahan barokah jadi perempuan yang soleha, memiliki ilmu yang barokah, membuat gembira orang tuanya, bahagia di dunia dan akhirat. Hadini kutun soleh jali balik kulli khair, dafi al kulli syar. Al-Fatihah. Ya. Ci. Karena Ci pesen dari tak oleh dia remah. Ya, buat sanggup mondok. Wes, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Wedok kayak apa? Wedok Kak Kinggo. Ndak ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Kak rugi entuk duit 500 kon. Balik pondok. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf ceramahnya agak panjang, mudah-mudahan membawa barokah, membawa manfaat. Adza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.